Di cerita Nopi hari ini, gue akan bercerita soal hidup gue 2 tahun terakhir sebagai female stoic. Hai semuanya, kenalin gue Novia. Selamat datang di Cerita Nopi, YouTube channel tentang well-being yang akan membantu kamu untuk menyadari diri setiap harinya. Semoga cerita-cerita yang ada di YouTube channel ini bisa membantu kamu untuk lebih optimal dalam menjalani kehidupan ini. Di cerita Nopi hari ini, gue akan bercerita soal hidup gue 2 tahun terakhir sebagai female stoic atau wanita yang mempelajari filosofi stoikisme. 1. Gue gak berekspektasi sama pasangan atau keluarga gue atas tindakan mereka. Jadi, salah satu prinsip fundamental dalam stoikisme adalah dapat memilah mana yang bisa dikontrol dan mana yang gak bisa dikontrol. Contohnya beberapa hari yang lalu, gue janjian sama pacar gue mau nonton bioskop. Terus dia ketiduran guys. Saat itu sebagai wanita normal tentunya gue pasti bakal sebel banget. Karena udah janjian dengan excited, sama-sama excited nih, tiba-tiba dia ketiduran dan akhirnya gue nonton sendirian. Nah saat itu otak stoik gue langsung mengingatkan gue, ya udah ini kan hal yang di luar kontrolmu. Relakan dan nikmati aja tontonan hari ini. Otak stoikisme gue tuh berkata, gue gak bisa mengubah fakta bahwa pacar gue ketiduran dan di telepon-telepon gak diangkat. Tapi gue udah beli tiket nih. Jadi daripada energi gue habis, uang gue juga percuma, sia-sia, lebih baik menikmati masa sekarang, yaitu gue menikmati film yang gue pengen nonton ini walaupun sendirian. Tapi toh pada saat kita lagi nonton sebenarnya kan kita juga gak bisa ngobrol kan sama pacar kita. Jadi daripada gue mengorbankan kedamaian hati gue jadi bad mood. Jadi gue memilih untuk gak marah-marah dan meminimalisir konflik. Hidup jadi lebih damai. Yang kedua, gue gak merasa hidup harus berkompetisi dengan garis waktu atau pencapaian hidup orang lain. Sebagai wanita yang udah berumur late 20s ini, tentunya banyak teman-teman wanita gue yang udah menikah dan melahirkan anak. Mungkin ada juga dari kalian yang ngerasain dimana kamu cuma satu-satunya wanita dari geng itu atau dari komunitas itu yang belum menikah atau belum punya anak. Gak bisa dipungkiri kadang-kadang ada pemikiran kayak, ya ampun mereka udah nikah, mereka udah punya anak, sedangkan gue masih aja kayak gini-gini aja gitu. Tapi dalam stoikisme, hidup itu bukan kompetisi dengan orang lain, tapi perjalanan panjang untuk belajar, bertumbuh, dan berharmonisasi justru dengan manusia yang lain. Jadi pada akhirnya bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih sukses. Namun hidup buat gue adalah gimana caranya gue bisa memaknai semua cerita dalam perjalanan, termasuk cerita perjalanan teman-teman atau sahabat atau orang-orang yang gue sayang di sekitar gue. Contoh ketika sahabat gue bercerita tentang perjalanan cintanya, mulai dari perkenalan, pendekatan, terus udah mulai pacaran, lalu ada konflik, dia cerita ke gue, terus akhirnya memutuskan buat menikah, dan akhirnya ada fase-fase dimana dia bingung, he's the one or not. Tapi gue ada di dalam bagian dalam hidupnya dan menjadi saksi atas kebahagiaan dari sahabat gue sendiri. Tentunya itu menjadi kebahagiaan gue juga. Dan gue jadi ngeliat bahwa hidup itu ibarat sebuah kanvas yang sangat besar yang dilukis oleh pencipta, dimana ada beraneka ragam gambar, beraneka ragam warna di dalam satu kanvas besar tersebut. Dan warna mereka bisa aja beda sama warna kita. Namun keberbedaan cerita ini dapat melengkapi keseluruhan dari kesempurnaan lukisan tersebut. Jadi begitulah cara gue melihat hidup gara-gara stoik. Yang ketiga, kebahagiaan tidak ditemukan dari benda mati atau pengakuan orang lain. Ini benar-benar impact besar banget dalam hidup gue. When it comes to shopping misalnya, gue gak ngelihat barang dari harganya, dari brandnya, karena yang gue lihat adalah fungsinya. Gue gak perlu pengakuan orang lain atas brand dari barang yang gue pakai. Ini beririsan juga sih dengan gaya hidup minimalis di mana gue memakai barang yang fungsional buat gue. Jadi fun fact-nya, gue cuma punya tas tuh sedikit. Entah ya, sedikitnya orang beda-beda, tapi buat gue ini sedikit sih. Ada 1 tas buat laptop, 2 tas lempang, dan 1 tas ransel. Dan tas ransel ini udah gue pakai 9 tahun lamanya. Gak terlalu minimalis mungkin buat sebagian orang, tapi gue melihat barang dari fungsinya. Jadi bikin gue juga jadi lebih menghargai semua barang yang gue punya, dan tentunya tidak membuang-buang uang atau material.
Yang keempat, gue sekarang lebih mudah untuk menerima ketidaksempurnaan dan ketidakpastian dalam hidup. Dalam stoicisme ada yang namanya hidup selaras dengan alam. Artinya, apa yang benar-benar untukmu pasti akan datang padamu juga pada akhirnya. Jadi sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu gue sebenarnya mendapatkan tawaran pekerjaan yang gue sebenarnya benar-benar pengen untuk cobain. Dan karena gue suka banget sama role-nya, jadi gue udah ngebayangin nih kerja di sana kayak gimana serunya. Bahkan lucunya yang interview gue, yaitu foundernya, follow gue abis gue interview. Gimana gue gak makin pede ya kan. Tapi ternyata seminggu kemudian hasil tidak seperti dugaan gue. Di saat itu hati gue sedih banget. Sedih, jadi kita boleh sedih sih dalam stoicisme. Tapi pada saat itu gue berpikir kembali dengan otak stoicisme gue. Otak stoicisme gue mengingatkan bahwa tidak ada peristiwa yang tidak ada alasannya. Mungkin memang itu bukan porsi gue dalam hidup gue, dan pasti ada yang lebih cocok di masa depan yang gue sekarang gak bisa lihat. Tapi berserah pada semesta membuat gue jadi lebih damai dalam menjalani hidup gue. Ya segitu dulu video hari ini. Gue berharap video ini bisa membantu lo untuk lebih mindful dalam menjalani hari ini. Sampai jumpa di cerita Nopi berikutnya. Bye-bye.